Ya, saya ambil kesimpulan Ustadz. Dulu saya pernah baca-baca hadis tuh, kalau misalnya mentok hadisnya lemah, memang saya bingung tuh, ini jangan menanyanya kemana gitu. Kayak tadi hadis nomor 146 kan, ternyata membasuh luka di atas perbannya itu perawinya lemah. Tadi Ustadz kasih tahu beberapa para perawi yang apa namanya, katab ya, pendusta ya, kazab pendusta. Ya, Dan jawabannya langsung tayamum. Kalau saya belajar sendiri bingung nih, udah jelas lemah kenapa ditulis nih. Kita jadi bingung. Terus yang kedua, saya juga pernah baca nih tentang Sirah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah kalau nggak salah, tentang Amr bin As. Waktu itu beliau kan pembuka Mesir ya, beliau masih jadi mualaf, baru 1 bulan itu saya dengar ceritanya langsung jadi mimpin ini saat mimpin perang. Menurut aturannya kalau memimpin perang berarti dia memimpin sholat, padahal dia masih mualaf. Cuman zaman dulu orang-orang kalau masuk Islam memang girohnya tinggi gitu ya Ustaz ya. Tapi waktu mimpin sholat nih, salah satunya itu beliau mandi junub, beliau mimpi basah. Tapi keadaannya dingin. Jadi waktu mau perang itu malamnya itu kedinginan, nggak boleh nyalain api. Sedangkan para pesertanya itu salah satunya sahabat-sahabat senior kayak Abu Bakar, kayak Umar begitu. Tapi karena pimpin dia kata Abu Bakar sabar katanya. Udah ikutin aja. Kita cerita si imam ini mimpi basah, tidak mandi junub, tayamum. Waktu saya baca itu saya bingung, kok boleh mandi junub tayamum terus jadi mimpin sholat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Tuhan kita, yakni Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan panjang umur, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan beribadah, kenikmatan thalibul ilmi, dan kenikmatan saudara seiman. Dan nikmat berikutnya insya Allah akan kita dapati, yaitu waktu yang potensial, salah satunya masih diberi kesempatan untuk kajian kali ini. Salam serta salam talbak kita aturkan kepada orang yang paling mulia yang Allah telah ciptakan, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, azakumullah yakum. Alhamdulillah dengan berbagai kesulitan kita masih diberi kesempatan untuk thalibul ilmi bertemu lagi di channel Ingin Mengaji dan bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official. Insya Allah kita akan masih membahas tentang kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah sekarang masuk ke hadis ke 146. Teman, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan kemudahan rezeki dan memudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan yang akan ditanyakan dan pada kesempatan yang tepat akan kita bahas. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berbanyak waktu dan tempat, gurunya Ustaz Al-Mukarram Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi
السماوات والأرض من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Silakan dibuka kitab Bulughul Maromnya nomor hadis 145 betul? Ya. Ya, boleh. wa an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kedua bapak dan anak, fi qauli, pada perkataan, pada ucapannya, azza wa jalla, firmannya ya, firmannya Allah azza wa jalla dalam suratnya An-Nisa ayat 43 dalam turun a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdi wa nafsi wa nafsi wa in kuntum marda au ala safarin, ya panjang ya, mau diambil yang kalimat akhir tuh, saya bacakan dulu kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdi wa nafsi wa nafsi wa in kuntum mardan wa au ala safarin au jaa ahadun minkum wa in kuntum, dan jika ya kalian menjadi mardo, sakit, dan jika kalian sakit atau ala safar, dalam perjalanan, atas perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaib, atau telah mendatangi salah satu di antara kamu telah mendatangi al-ghaib. Apa al-ghaib? Buang air ya, tempat buang air ya. Ini ya, buang air kecil, buang air besar ya. Lalu aula mastumun nisa, ya, atau lamastum ya, masa itu menyentuh ya, lamasa itu menyentuh. Nah, ini berbeda pendapat di sini nih. Setelahnya ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Lamastum, ada yang baca lamastum ya. An-Nisa menyentuh wanita atau masing-masing istri kita, istri pasangan kita. Ya, ini ada berapa keterangan di sini? Pertama, sakit. Kedua, safar. Ketiga, setelah buang air. Keempat, menyentuh istri wanita ya. Menyentuh pasangan wanita. Lalu dalam keadaan ini, falam tajidu ma'an. Ya, kalian tidak menemukan air, tidak mendapatkan air. Ya, fatayammamu, maka bertayamumlah. Nah, fil amr tuh, maka bertayamum. Jadi tayamum bisa digunakan untuk 4 keadaan ini. Apa?
sakit, safar, buang air, setelah buang air, menyentuh pasangan, menyentuh wanita. Ya, ada sampai 3. Lalu ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ulama Syafi'i menyatakan menyentuh di sini yang menyentuh begini. Iya, menyentuh begini. Kan menyentuh batal. Ya, kulit dengan kulit. Menyentuh begini batal. Ya, bagi ulama Syafi'i. Bagi Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Malik tidak menyentuh tidak batal. Kecuali dengan syahwat. Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hanbal menyentuh dengan syahwat baru ya batal. Kalau menyentuh biasa, ya tangan dengan tangan nih sama istri kita tidak batal itu. Tidak batal itu karena menyentuh dia tanpa syahwat. Ya, tanpa syahwat. Tapi Imam Abu Hanifah dengan syahwat tanpa syahwat menyentuh tidak batal. Yang penting itu tidak batal, Imam Abu Hanifah. Ya, mana yang paling tepat? Nah, hari kita kemukakan dulu nih pendapat ya, ada para imam 4 pada ada semua tuh. Imam Syafi'i menyentuh batal, menyentuh begini batal. Ya. Ya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak batal kecuali dengan syahwat. Padahal Imam Malik dulu Imam Syafi'i. Iya. Imam Hambali murid Imam Syafi'i. Murid dan gurunya tidak batal dengan syahwat. Ya, Imam Abu Hanifah mau dengan syahwat tidak ada syahwat tentu tidak batal kecuali menyentuh karena memahami menyentuh tidak ada yang dimaksud Abu Hanifah adalah jima. Ya, kita buka apa kata menyentuh di sini. Dalam ayat yang lain kita akan dibuka Al-Baqarah ayatnya 237. Coba dibuka. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri pada sebelum kamu disentuh, kalimatnya apa? Kalimat Qur'annya apa? Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum. Sama kan? Masa kan? Masa. Iya. Tamassuhunna. Hunna itu perempuan. Iya, perempuan. Jamak ya, masa. Lihat kan menyentuh. Apa yang diartikan menyentuh di sini? Artinya orang-orang yang menceraikan istri-istrinya yang belum disentuh, belum apa yang disentuh di sini? Disentuh begini. Bercampur. Hubungan suami istri bercampur jima bercampur kalimat sama kan. Bercampur maka maharnya setengah bila sudah ditentukan mahar ya setengah maharnya iya maka Al-Quran di ayat Al-Quran diartikan dengan Quran lagi sama-sama menyentuh tapi yang menyentuh di Al-Quran Al-Baqarah 237 artinya apa? Bercampur jima. Lalu kenapa di sini artinya menyentuh biasa? Hasilnya sama. Iya. Ya, maka untuk kali ini saya ikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Menyentuh di sini maksudnya jima. Tapi kita harus wawasan luas. Bagi yang memahami yang bermadzhab Syafi'i itu batal. Ya silakan saja kalau menyentuh ya. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak batal, tapi bila tanpa syahwat, ya kita hormati saja. Jelas ya? Jadi kalau kita tahu semua ilmu enak ini, nggak kaksin. Yang jadi masalah kalau kita cuma satu dan menganggap itu yang paling benar tidak repot ya nih. Saya tahu nih, ternyata ada pandangan begini, tapi kita cari yang terbaik mana? Saya memilih pandangan yang Abu Hanifah untuk kali ini. Syahwat tidak batal gitu Ustaz berarti kalau Abu Hanifah kan? Kalau Abu Hanifah tidak batal. syahwat dengan syahwat. Menyentuh dia artinya pasti jima. Iya.
Kalau nyentuh begini nggak batal. Ya. Tapi kalau kita mau kita perpanjang lagi, kalau menyentuh jati menyentuh begini, bagaimana yang umroh nanti? Ya, maksudnya Ustaz Yang tadi umroh yang haji, tempel. Imam Abu Hanifah kan sawat tidak sawat, sawat atau ada sawat tidak batal berarti. Tidak batal. Hmm. Karena ya dia memahami berbentuk ini adalah himah Hmm. bercampur. Kan sama dengan penjelasan Al-Baqarah 27 kan? Ya, ya. Ya, maka saya ikut itu. Ya, karena yang menjelaskan Quran lagi yang menjelaskannya. Ayat mana kata berapa menyentuh ini apa sih sebenarnya? Ya, Quran menjelaskan lagi di ayat yang lain. Jelas ya? Masih bingung nih Ustadz nih. Maksudnya kalau misalnya kita hubungan suami istri berjimak gitu tidak membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi. Batal apa? Kan tadi Ustadz bilang pilihnya Imam Hanafi. Imam Hanafi kan sawat tidak batal. Menyentuh, di sini yang tadi disebut tadi itu apa? Ini sakit, kan masuk babnya bab tayamum. Iya, sakit, safar, bab tayamum. Iya, bab tayamum itu untuk orang yang safar, ya orang yang sakit, safar, yang yang buang air, setelah buang air, menyentuh dan menyentuh wanita. Kita memahami keempat tahun ini pada saat dia nggak punya wudhu, Pak. Ya. Nggak punya wudhu, dia pengen, atau dalam keadaan junub. Ya, kalau safar, kalau dia punya masih suci, contoh nih, antum sebelum berangkat safar, udah wudhu. Ya. Lalu pergi ke mana, ke Bandung, ke Jogja dari Jakarta gitu. Belum batal wudhunya. Mau sholat, tinggal sholat kan? Ya. Paham nggak? Paham. Tinggal sholat, nggak perlu tayamum kan, masih punya wudhu kan? Jelas ya? Ya, di situ sih jelas Ustaz. Tadi kan ada perbedaan 4 mazhab tuh, 4 imam. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu menyentuh kulit dengan kulit. Itu yang disebut menyentuh kulit dengan kulit. Ini, iya, sebentar. Saya poin dulu ya. Kita fokus ke tayamum dulu ya. Oke. Kita fokus ke tayamum dulu. Ini hal-hal yang diperbolehkan tayamum. Hal-hal yang diperbolehkan tayamum. Fungsi tayamum apa? Pengganti wudhu. Pengganti wudhu bila apa? Bila kalau kita nggak punya wudhu kan? Iya. Pengganti bersuci bukan wudhu, bukan hanya wudhu saja. Ya. Pengganti bersuci ya. Iya. Ya artinya antum dalam keadaan junub kondisi safar. Antum dalam keadaan junub kondisi sakit. Iya. Antum dari buang air kecil, junub nggak? Buang air besar, junub nggak? Berhadas gitu. Ya. Nah, dalam keadaan hadas nih. Iya. Lalu pengen sholat kan nggak satu tanpa wudhu atau tanpa mandi. Iya. Bagi yang hadas besar, ya. Ya. Pengen mandi atau pengen wudhu, nggak ada air. Ya. Maka boleh dengan tayamum. Syaratnya ini, syarat tayamum adalah satu nggak punya air, tidak dapat air, dua safar, ketiga adalah dalam kondisi sakit dan nggak boleh kena air. Mungkin jelas ya? Ya. Nah, adapun ayat ini tadi aulam masuk Indonesia atau setelah menyentuh wanita, setelah jima kan junub kan? Iya, junub. Atau atau kamu menyentuh wanita, wanita kan bukan menyentuh begini maksudnya. Berjima. Menyentuh wanita itu maksudnya jima. Oh iya. Kalau kemudian jima junub nggak? Jima junub, iya. Junub hadas besar bahkan. Hadas besar. Ya. Paham ya? Paham. Hadas besar bahkan malah pada saat itu mau sholat nggak dapat air, nggak ketemu air, maka tayamum maka bertayamumlah. Ya. Nah, saya mau menjelaskan kalimat menyentuh ini, karena dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 6
termasuk yang membatalkan wudu adalah kalimatnya adalah menyentuh wanita. Al-Maidah ayat 6. Ya, ya, menyentuh istri atau pasangan termasuk membatalkan wudu. Iya. Kalimatnya masa juga, menyentuh juga. Ya, makanya saya jelaskan kalimat menyentuh itu bukan menyentuh seperti ini, tapi berjima. Iya. Jelas ya? Ya. Tapi ayat yang tadi, ayat An-Nisa 43, lama Nisa ini adalah menyentuh artinya jima. Oh. Maka Al-Baqarah juga ayat 23 itu menyentuh juga berarti jima atau bercampur. Maka sudah sepatutnya kalimat-kalimat yang sama, kata yang sama kita harus kita sama. Sepakat ya di sini. Iya. Kalau saya sepakat sih. Kata-kata yang sama dalam Al-Quran, maka kita mana sama saja. Kecuali ada keterangan yang menyatakan berbeda. Iya. Jelas ya? Iya. Artinya kalau ketemu kalimat kata masa menyentuh, maka artinya jima. Ya. Dan termasuk dalam surat Al-Waqiah juga ayat Al-Waqiah ya. Janganlah menyentuh Quran lah yang masa juga kan. Janganlah menyentuh Quran kecuali suci. Menyentuh orang-orang yang tidak suci nggak boleh menyentuh Quran. Artinya orang-orang yang nggak wudu nggak boleh menyentuh Quran. Ya, makanya orang-orang yang menyentuh tadi artinya gimana ya? Gimana? Bahwa orang-orang yang tidak berwudu tidak boleh menyentuh Quran. Padahal itu maksudnya. Ya, banyak lagi ayat Quran yang lain bahwa menyentuh istrinya batal wudunya. Wudu lagi. Baru itu yang dimaksud. Maksudnya, paham kira-kira ya, saya fokus sendiri ke bab yang dulu. Adapun nanti bab pembatal wudu kita bahas di belakang. Ada bab khusus ya. sendiri. Iya. Jelas ya? Iya. Soalnya ini banyak menjadi perdebatan nih antara batal tidak batal. Ya, silakan. Ya, lanjut. Ada yang bertanyakan? Kalau di hadis-hadis ada nggak sih, Ustaz? Apa tuh? Tentang apa? Contoh itu tentang yang batal itu saya pernah dengar tapi saya lupa bunyi hadisnya, nomor hadisnya itu. Waktu Rasulullah lagi sholat. Ada di bab batal wudu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium istri-istrinya. Betul itu. Lalu dia pergi sholat dan dia tidak berwudu kembali, tidak wudu lagi. Mencium di sini nyentuh nggak? Nyentuh banget. Nyentuh. Pakai syahwat nggak? Kadang iya kan. Kalau dia bisa sampai dia tidak keluar saja. Iya. Nggak keluar apa mati. Maka tidak batal wudunya. Pada keterangan yang lain, hadis yang lain, Nabi pada saat salat malam, Aisyah memegang kakinya Aisyah, menyentuh kan? Iya. Makanya artinya menyentuh begini, artinya bukan menyentuh itu, maksudnya menyentuh atau baru berjima. Menyentuh yang membatalkan wudu, di sini artinya berjima. Ya, kecuali menyentuh yang menyentuh begini ada keterangan jelas. Ya. Mana yang menyentuh gitu kan, memegang gitu kan, apalagi mengenai gitu kan, baru bisa dipahami memegang ya. Baik, kita lanjut. Ustaz. Ya, kalau ibadah rajul apabila seseorang ya Jiroha itu jarhun, karena itu luka yang menganga. Ya, al-jarhu ya luka yang terbuka, bagi kelihatan. Ya. Al-jarhu itu luka yang terbuka. Ya, seseorang yang terluka fisabilillah pada perangnya, pada terluka di jalan Allah, wal kuruhu ini luka yang luka biasa. Ya, kuruhu itu luka biasa, al-kurtu itu luka biasa. Ya, upaya itu jenibu lalu junub. Ya, seseorang yang terluka, ada yang terlukanya menganga, luka parah,
Ada yang terluka biasa, lalu dia keadaan kondisinya junub. Kondisi junub. Apakah bayahoku an yamuta, lalu dia takut mati, takut akan mati in aktasala, dan dia mandi. Ya, dia habis perang kena luka yang menganga, yang kena terluka, ya lalu dia takut mati apabila lukanya kena air. Kalau mandi kena air parah, bisa mati nih. Ya, maka tayammama, bertayamum. Ya, bertayamum raudar kubni marfu'at mauquf ya, wa rafa'ahu ba'al bazar wa sahu ibnu Taimiyah wal Hakim. Ada yang menganggap hadis ini mauquf, ada yang menganggap hadis ini marfu, ada yang menganggap hadis terangkat ya. Hadis sahih ya. Bisa begini sahih li ghairi, bisa hadis ya. Sahih li ghairihi. Jadi karena yang lainnya. Baik, hadisnya bisa dipakai ya. Jadi kalau antum terluka atau sakit apa saja yang tidak perlu, siapa yang khawatir jika terkena air bikin parah, makin parah sakitnya atau bisa menyebabkan kematian, maka antum boleh tayamum, tidak perlu berwudu. Sakit apapun yang kira-kira menurut dokter tidak boleh kena air. Antum menggigil nih, gigilnya luar biasa. Boleh pakai air, boleh pakai air yang dimasak, boleh. Ya, atau kalau pakai air dingin bisa parah, boleh tayamum. Boleh. Karena sesuai dengan ayat tadi ya, An-Nisa 43. Baik, kita lanjut. Wa an Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, in kasarat daya. Ya, telah pecah atau retak atau rusak ya salah satu lengan, pergelangan tangan ya pergelangan tangan ya. Fasa'altu Rasulullah SAW, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wa amaroni, lalu memerintahkanku an amsaha ala jabair, mengusap di atas perban ya, pergelangannya luka ya, di perban ya. Apa kata Rasul? Wudunya di atasnya aja ini, atas perban. Jadi diumpamakan dengan imamah, dengan suf ya di perban. Apa menurut hadis ini Rawu Ibnu Majah bisanatin wahid ya, wahid itu sangat lemah hadisnya. Atau ada perawi bernama Zubair bin Hunaif. Ada perawi bernama Zubair bin Hunaif yang lemah berat. Dua, ada perawi bernama Amru Umar ya, Amru bin Khalid, wa kadzib, ya pendusta, kadzab. Dia telah berdusta. Amru bin Khalid, namanya keren tuh, bagus-bagus ya, pendusta. Lagi, wafi ma'nahu ahaditha akhar layasihu nasai'un, tidak ada yang sahih dari hadis tersebut, darinya sedikit pun. Ya, mana hadis tersebut ya, yang mana yang lain, mana hadis dari yang tadi yang kita baca tadi, apa tidak ada yang sahih darinya, dari hadis tersebut sedikit pun. Maka tidak perlu hadis mana, tayamum saja. Ya, tidak perlu diusap di atas ya, wudu di atas perbannya tidak perlu. Ya, bertayamum saja. Jelas ya? Jelas. Doa Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, firojuli kepada seseorang
ya alladzi yang suja ya, suja itu yang luka yang ada di kepala, yang robek sampai ke otak, ya tembus ke otak. Faktasala pamata, dia lalu mati, mati. Ya, apa kata Rasul? Inna makana yakfi an yatamama. Ya, sesungguhnya hanya saja cukup baginya bertayamum. Cukup baginya bertayamum. Wa yatiba ala jurhi hirqatu summa yatam alaiha. Lalu dia mengusap atasnya, mandi seluruh jasa dia. Ya, nah itu ada kelemahan juga ya. Dia cukup bertayamum saja, nggak usah tambah-tambah. Ya, luka yang sekiranya bahkan luka biasa, tapi antum teriak tuh, teriak. Maka nggak perlu walaupun junub nggak perlu mandi, nggak perlu cukup dengan tayamum. Ya. Kurang mudah apa di Islam? Ad-din yusud. Allah menghendaki kemudian buatmu, tidak mengendaki kesukaran buat Al-Baqarah 186 ya, 187 ya. Ya, sekitar itu ya. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa ada yang sulit? Ya, ada salah seorang ustaz ya. Kamu tuh harus Nabi mengerjakan sesuatu yang mudah-mudah, yang pendek-pendek dalam beramal karena kondisinya sempit. Ya kamu kondisinya lapang, nggak ada kerjaan, ngambilan pendek-pendek aja. Ya, padahal diperintahkan kata Allah cari yang mudah gitu. Agama itu mudah, jangan mempersulit. Ada yang apa yang susah. Gitu. Jelas ya? Terakhir. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah yang maha tinggi meridhoinya, meridhoi keduanya. Allah telah berkata, minat sunnah, bagian dari sunnah, an la yusalli, dia tidak salat, ar-rajul seorang bitayamum illa salatun wahidan, dengan tayamum kecil, dengan salat dengan satu salat saja, satu waktu salat. Summa yatammamu, lalu bertayamum lagi li sholatil ukhra, pada sholat yang lain. Rawu Darqutni bisnadin dha'ifin jiddan. Ya, sangat lemah kuat. Maksudnya Pak, maksudnya di sini satu tayamum hanya bisa dipakai satu kali sholat. Ya, antum sholat zuhur tayamum, nanti sholat asar tayamum lagi, nanti sholat maghrib tayamum lagi. Ini ya, bahkan sholat sunnah ya satu kali waktu atau satu kali sholat sunnah dengan sholat wajib kan berbeda sholat. Berarti dua kali sholat, dua kali tayamum tuh. Dapat amat ya. Ya, hadisnya lemah di matan, juga lemah di sanad. Lemah di matan karena bertentangan. Kenapa? Tayamum itu fungsinya pengganti bersuci, pengganti wudu dan pengganti mandi. Ya, wudu, mandi, selama dia tidak batal, maka bisa dipakai untuk berkali-kali sholat. Selama dia tidak batal, maka begitu pula dengan penggantinya, bisa dipakai untuk berkali-kali sholat, yaitu tayamum. Tayamum satu kali bisa dipakai untuk berkali-kali sholat selama dia tidak batal. Kenapa? Karena fungsinya menggantikan apa yang fungsi yang utama. Ban serep fungsinya menggantikan ban utama. Tapi fungsinya harus sama dengan ban utama. Jelas ya? Ya. Seorang wakil, ya utusan. Rasul adalah utusan Allah, pengganti Allah di muka bumi kan? Utusan Allah, maka harus sama perintahnya Allah dengan perintahnya Rasul. Tidak mungkin seorang Rasulullah berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Jelas ya? Aneh di waktu antum, maka fungsi antum harus sama dengan aneh. Ya, boleh fungsi wakil. Iya. Kita lanjut atau kita diskusi dulu? Cukup kayaknya Ustaz.
Saya mau ambil kesimpulan. Silakan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ambil kesimpulan, Ustadz. Dulu saya pernah baca-baca hadis tuh, kalau misalnya mentok hadisnya lemah, memang saya bingung tuh, ini jangan menanyanya kemana gitu. Kayak tadi hadis nomor 126 kan, ternyata membasuh luka di atas perbannya itu perawinya lemah. Tadi Ustadz kasih tahu beberapa para perawi yang katab, ya, pendusta ya, kazab pendusta. Ya. Dan jawabannya langsung tayamum. Kalau saya belajar sendiri bingung nih, udah jelas lemah kenapa ditulis nih. Kita jadi bingung. Terus yang kedua, saya juga pernah baca nih tentang Sirah Nabawiyah kalau nggak salah, tentang Amr bin As. Waktu itu beliau kan pembuka Mesir ya. Beliau masih jadi mualaf. Baru 1 bulan itu saya dengar ceritanya langsung jadi pemimpin Ustaz, mimpin perang. Menurut aturannya kalau memimpin perang berarti dia memimpin sholat. Padahal dia masih mualaf. Cuman zaman dulu orang-orang kalau masuk Islam memang girohnya tinggi gitu ya Ustaz ya. Tapi waktu mimpin sholat nih salah satunya itu beliau mandi junub. Beliau mimpi basah. Tapi keadaannya dingin. Jadi waktu mau perang itu malamnya itu kedinginan, nggak boleh nyalain api. Sedangkan para pesertanya itu salah satunya sahabat-sahabat senior kayak Abu Bakar, kayak Umar begitu. Tapi karena pimpin dia kata Abu Bakar, sabar katanya. Udah ikutin aja. Kita cerita si imam ini mimpi basah, tidak mandi junub, tayamum. Waktu saya baca itu saya bingung, kok boleh mandi junub tayamum tuh jadi mimpin sholat. Besok pagi menjelang subuh, pimpinan perang teman-teman itu dia yang harus jadi imam, nggak boleh orang lain. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ini penghafal Quran semua ini, ulama besar. Nggak boleh, harus Amr jadi imam. Memang sudah begitu, hukum syar'inya begitu. Subhanallah, Amr bin As mimpi junub. Banyak. Ini kisahnya begitu. Amr bin As mimpi junub. Waktu dia keluar, minta dia bawakan air oleh beberapa pasukannya, gitu kan? Umar tanya, kenapa Amr? Dia bilang, saya junub. Gitu kan? Kemudian waktu dia pegang air, dingin. Kata Amr, saya mau tayamum. Saya mau tayamum. Kata Umar, ada air, nggak bisa tayamum. Kata dia, saya mau tayamum. Sekarang ada air, mau tayamum. Ini orang baru masuk Islam, mu'allaf ini. Hah? Umar sudah jengkel nih. Abu Bakar lagi. Gimana nih Abu Bakar? Ingat. Ini utusan Rasulullah SAW. Jangan kau bantah. Baiklah. Jadi Amr bin As jadi imam, mandi tayamum. Padahal ada air. Luar biasa. Ya. Pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsung, ya Rasulullah, ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, tayamum. Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua, hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku, apa jawabanmu? Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati, saya pemimpin. Kalau saya sakit, saya pemimpin perang. Instruksi Anda, saya pemimpin. Nggak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayamum. Kata Nabi SAW, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar. Nah, sudah tahu? Singkat cerita, waktu selesai itu perang, sahabat langsung lapor sama Rasulullah. Rasulullah tanya balik, emang benar kayak begitu mimpi basah, terus kamu jadi imam, cuman tayamum? Iya. Terus apa dalih kamu? Dia bacain surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan Rasulullah itu waktu itu ketawa. Dan tidak
mengatakan sesuatu, berarti membenarkan amar bin as. Tapi sekarang saya baru tahu jawabannya, ternyata tayamum tidak hanya mengganti wudhu tapi juga mengganti mandi junub. Lanjut. Alhamdulillah. Padahal saya udah belajar berkali-kali masih aja temuin sesuatu yang baru. Saya bingung teman-teman kalau yang nggak belajar gimana. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Ya berfirman, jazakumullah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga apa yang kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Kita firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29. Wa qul haq min rabbikum wa man sa'a falyumin wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang ingin kafir silakan kafir, dan semua akan dimintai tanggung jawabnya. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa, dan sabda Rasul, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun, dan hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dia diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah. لا إله